Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Dan dengan konsep dasar saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskannya di sini secara sederhana dan akan memberikan beberapa contoh soal nanti untuk mewakili permasalahan teman-teman yang tidak mengerti tentang integral tak tentu. Sebelum saya bahas, bagi teman-teman jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Di sini kita belajarnya gratis, jadi aman, oke? Pertama, pengertian integral. Integral tak tentu atau anti turunan adalah suatu bentuk operasi suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru yang menghasilkan fungsi tak tentu. Integral juga disebut sebagai anti turunan. Jadi, misalnya gini. Suatu fungsi fx kita turunkan menjadi f aksen x. Masih ingat ya, ini adalah turunan. Lalu kalau kita turunan fungsi yang ingin kita ketahui fungsi awalnya, maka dari f aksen x kita integralkan, maka akan mendapatkan fungsi awalnya. Berarti ini integral. Misalnya fx sama dengan tiga x pangkat 2 tambah 5x tambah 7. Jika kita turunkan, maka f aksen x sama dengan pangkat dikalikan dengan koefisien, menjadi 2 dikali 3, menjadi 2 kali 3 6 x. Lalu pangkatnya 2 kurang 1, jadi kan pangkat 1 tidak usah ditulis, tambah 5. Dan fungsi berikutnya fx nya tidak diketahui, tetapi memiliki turunan f aksen x sama dengan 7x pangkat 2 tambah 4x. Nah, jadi kan kita ingin mencari gimana mencari fungsi awalnya ini dengan turunan yang sudah diketahui. Dari sini kita butuh integral untuk mendapatkan fungsi awalnya. Simbol integral itu seperti ini. Itu adalah simbol integral. Integral memiliki konsep yang sederhana. Misalnya, kita ingin mengintegralkan k x pangkat n, di mana k ini koefisien x pangkat n, di sini dx.
kita mengintegralkannya dengan K per N tambah 1 X N tambah 1 tambah C. Selanjutnya, biar jelas, kita kasih contoh. Kita mengintegralkan integral 2x pangkat 3 dx. Kita lihat kan, ini 2 kita bagi dengan pangkat ditambah 1, berarti 3 ditambah 1 kan. X pangkat 3 tambah 1, berarti segini 3 tambah 1 tambah C. Ini sama dengan 2 per 3 tambah 1 kan 4. X pangkat 3 tambah 1 4 tambah C. Udah, ini sudah dapat. Lalu satu lagi, integral 3x pangkat 5 dx sama dengan 3 per kan 5 pangkatnya tambah 1. Jadi x nya ini 5 tambah 1 pangkatnya, baru di sini tambah c sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 tambah c. Sungguh mudah. Lalu selanjutnya, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 2x pangkat 6 ditambah c. Contoh selanjutnya, bagaimana jika ada beberapa suku, yaitu integral 4x pangkat 2 tambah 5x terus dx. Bagaimana cara mengintegralkannya? Integral dari 4x kuadrat itu berapa? Yaitu kan 4 per 2 tambah 1, 3x pangkat 3 karena 2 tambah 1 tambah 5 per x kan pangkat 1 tambah 1 2 x pangkat 2 plus c. Setelah itu kita akan bagaimana yang berbentuk akar. Jika berbentuk akar, ini contohnya 2 akar x dx. Kita itu harus mengubah akar menjadi pangkat. Kita kan sudah belajar eksponen, jadi kan itu seperti a pangkat m akarnya itu ada n sama dengan a m per n. Jadi kita ubah, ini kan dia tidak kelihatan, di sini dia ada kuadrat akar kuadrat, di sini x-nya pangkat 1, berarti integral 2x pangkat per 2 dx. Kita baru ngubah akar x, lalu kita lanjutkan 2 per 3 per 2 kali 3 per 2x pangkat 3 per 2 tambah c. Ya udah, ini kan kita kalikannya ya, 2 per 2 2 dikali 2 menjadi 4 per 3 x 1/2 plus c.
lalu bisa diubah menjadi 4/3 X pangkat 1 kali X pangkat 1/2 tambah C menjadi 4/3 X akar X tambah C. Dah, ini bisa. Nah, selanjutnya ini adalah yang contoh dalam bentuk akar yang mesti diubah dulu. Sedangkan ini jika ada beberapa suku. Ada beberapa suku. Oke, kita contoh selanjutnya aja. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya dan ingin menjelaskan jika teman-teman bertanya kenapa mesti ada plus C-nya. Saya akan menjelaskan kenapa hasil integral harus ditambahin C. Jadi, contohnya integral 2x pangkat 3 tambah 4x min 5 dx menjadi kan 2. Jadi 1 per Jadi kan 2/3 tambah 1, 4 sama dengan kan itu 1/2 X pangkat 4 plus 4 X 1 tambah 1, 2. Berarti di sini 2X kuadrat. Kurang kan ini ada konstanta 5. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengintegralkan suatu konstanta, integral 5 dx misalnya kan, sama dengan kita harus tambahin variabelnya bisa juga x, tapi di sini pangkat 0 dx. Jadi kan di sini 5 per ini kan 0 tambah 1 1 x pangkat 1 plus c sama dengan 5x tambah c. Jadi kalian tinggal tambahkan variabelnya aja. Jadi kita peroleh 5x plus c. Kesimpulannya, kalau mengintegralkan suatu konstanta, kalian tinggal menambahkan variabelnya aja. Ini integralnya kan min 5, berarti min 5x plus c. Nah, kenapa kan harus plus c? Nah, ini akan saya jelaskan. Kita balik ke turunan. Kita kan punya fungsi fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 3. Lalu di sini ada fx sama dengan 6x kuadrat tambah 7x tambah 4. Lalu satu lagi ada fx-nya 6x pangkat 2 tambah 7x kurang 10. Lalu selanjutnya yang terakhir fx sama dengan 6x pangkat 2 tambah 7x tambah 2015. Kalau kita turunkan, dia menjadi kan 2 kali 6 12x tambah 7. Ini f aksen x. Jadi yang ini turunannya selanjutnya 12x tambah 7. Sama juga, yang ini turunannya juga sama dengan 12x tambah 7. Kan, sama kan? 2 dikali 6, 12. Kan? Terus, yang ini sama juga. Turunannya 12 x tambah 7. Lalu kita ke integral
integral dari 12x tambah 7 dx. Berarti kan 12, x-nya kan pangkat 1. Berarti 12 per 1 tambah 1, 2. Berarti x pangkat 2 tambah 7x tambah c. Nah, ini menjadi 12 per 2 kan 6. X pangkat 2 tambah 7x tambah c. Nah, jadi maksud C ini adalah konstanta. Dia itu, ini adalah konstanta. Jadi artinya dia itu ketika ini kita integralkan, maka hasilnya itu bakalan 6x kuadrat tambah 7x tambah c. C ini dia itu bisa berapa aja. Kan ini integralkan, ini dia c, dia itu bisa 3, bisa 4, bisa negatif 10, bisa 2015. Karena ketika kita turunkan menjadi turunan, ini setelah diintegralkan C ini bisa menjadi apapun. Dia tuh tak tentu, makanya dibilang juga ini integral tak tentu. C-nya suka hati mau kalian ganti jadi 2015, min 10, 4 atau 3, itu terserah kalian. Jadi paham ya? Oke, ini adalah konsep dasarnya mengenai integral. Sekarang kita akan bahas beberapa soal. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal integral 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 dx sama dengan, jadi kita jawab ya. Integral dari 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 dx. Caranya integralkan aja setiap suku. Tinggalkan ya, 2 kali 3 per 2 tambah 1, 3 x pangkat 2 tambah 1, 3 dikurang 4 per 2 tambah 1 1 tambah 1 berarti kan 2 x pangkat 2 tambah 5x plus c. Kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5x tambah c. Jadi ini jawabannya. Ini kan dia jadi 1, jadi bisa disederhanakan. Oke, kita contoh ke berikutnya. Soal nomor 2. Integral dari 2x kurang 1 pangkat 2 dx. Oke. Ini ya, 2x min 1 pangkat 2 dx. Kita pakai cara yang standar aja. Kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x tambah 1 dx. Ini dikuadratkan dulu ya. Lalu kita integralkan menjadi 4 per 3x pangkat 3 dikurang 4 per 1 tambah 1 2 x nya 1 tambah 1 2 tambah x plus c. 4 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 x kuadrat tambah x tambah c. Jadi ini hasilnya. Itulah bagaimana penjelasan tentang metode integral. Saya harap teman-teman dapat mengerti, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, dikarenakan
Ini saya udah jam 1 malam ngerekamnya, jadi mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Andi Darmawan dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 1 Kisaran, undur diri.